minuman lah ya, minuman yang bisa memperbaiki menstruasi, buat kista juga bisa, mau program hamil juga bisa. Yang belum hamil itu bisa banget praktekin dari Ustadz Dr. Zaidul ini resepnya ya, ini resep JSR ini ya. Jadi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Wijaya ya, ayah bunda dan kakak-kakak semuanya. Jadi ini sudah banyak sih yang share itu, cuman yang praktekin yang jelas seperti ini mungkin belum ada, makanya kami mau share ya, sekaligus testimoni dari kami juga untuk resep kunyit ultimate ini ya. Nah sebenarnya ini ada kurang satu bahan, yaitu jeruk nipis, tapi nggak apa-apa ya. Istri saya ini tiap hari pagi dan malam sebelum tidur itu pasti minta dibuatin kunyit aja ya. Kunyit dirajang seperti ini, oke. Kunyit dirajang seperti ini, habis itu dikasih di gelas, selalu dituang air panas. Udah segitu aja. Pakai gula nggak? Nggak. Pakai gula aren, pakai madu nggak? Nggak. Kemudian lagi nggak ada stok gitu ya. Dan seringnya memang nggak pakai ya. Istri saya suka ya. Karena gini, madu yang di pasaran itu yang murni itu sudah hampir sulit, adapun agak mahal ya. Jadi ini kita mau kasih resep yang ya familiar di kantong ya, bunda-bunda kakak-kakak semuanya. Jadi kunyit ultimate sendiri sesuai yang disampaikan dari Ustadz Dr. Zaidul tadi adalah isinya kunyit sereh ya, sereh itu serai itu sama aja, itu digeprek, lalu kunyit juga dicincang seperti ini, lalu tambahin jeruk nipis. Itu sebenarnya udah cukup. Kalau mau manis kasih madu gitu kan ya. Kalau mau nggak ada madu mungkin lebih efisien, pakai lebih ekonomis itu bisa pakai yang namanya gula aren gitu ya. Kalau nggak ada gula aren gimana? Gula merah boleh, gula pasir jangan ya. Hindari gula pasir. Kenapa hindari gula pasir? Karena silahkan cari sendirilah, atau mungkin di video berikutnya akan kita bahas. Yang jelas yang utama adalah ya kunyitnya itu sendiri. Kunyit kalau ada ini, kebetulan hari ini adanya kunyit sama serai aja, ya udah dua bahan ini aja. Jadi beliau berdua ini yang bisa membantu kita ya untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang bagus. Kalau untuk wanita itu untuk bisa memperlancar haid ya, terus kemudian memperbaiki reproduksi gitu ya. Jadi buat yang belum hamil itu bisa banget praktekin dari Ustadz Dr. Zaidul ini resepnya ya, ini resep JSR ini ya. Jadi dari resep JSR ini adalah kunyit ultimate yang diresepkan dari Dr. Zaidul langsung adalah isinya kunyit, sereh, sama jeruk nipis dan juga madu. Tapi walaupun nggak ada jeruk nipis sama madu, tetap konsumsi dua ini. Kalau nggak ada ini kebanyakan lebih sulit. Yang paling murah ini kunyit. Udah kunyit tiap hari ya, terus kemudian pagi bangun tidur minum dengan air hangat ya, kemudian sebelum tidur minum juga dengan air hangat itu ya. Waktu buatnya air panas, tunggu 5 menit dia hangat baru diminum. Nah pertanyaannya, berapa dosisnya ya? Nanti setelah video ini akan saya lampirkan video-video dari Ustadz Dr. Zaidul ya. Ternyata yang namanya resep seperti ini tuh, ini bukan obat, jadi nggak pakai dosis. Intinya begini, kalau kakak-kakak, bunda-bunda, ayah bunda semuanya, minumnya segelas ini ya, kunyitnya sebanyak separuh, nah itu berlebihan ya, kuncinya gitu. Ibaratnya kayak masak aja, orang masak buat soto kan pakai kunyit, seberapa banyak sih? Kan takarannya cuma feeling gitu ya. Oh kira-kira segini cukup, ya udah kita aja. Nyamannya itu begitu. Intinya jangan sampai kita waktu membuat dan itu membayangkan seperti rasanya jamu dan pahit. Enggak. Jangan buat seperti itu. Buat yang nyaman, buat yang bahagia. Intinya bagaimana kemudian kita buat resep ini tuh yang fun gitu loh. Yang buat solusi tubuh kita juga sehat, tapi hati kita juga senang. Ya. Makanya langsung praktek aja. Nggak usah lama-lama ya teman-teman semuanya. Nanti habis ini bakal dijelaskan benefitnya, terus ilmunya seperti apa oleh Dr. Zaidul, Ustadz Dr. Zaidul langsung ya. Oke, kita masukin aja ini semuanya. Ini paling tadi sekitar 3 ruas ya. Nah, udah kayak gini, cemplungin gini, udah semudah ini ya. Kemudian kita ambil yang namanya air termos ya. Sebentar. Oke.
Air termos ini langsung aja kita tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kenapa kita baca bismillah? Karena memang yang bikin sembuh itu, oke, maaf tadi videonya terputus. Jadi yang kenapa harus ucap bismillah, yang bikin sembuh kan karena Allah ya. Atas izin Allah. Oke. Lalu kita aduk aja seperti ini. Siap. Langsung ini siap dinikmati ya. Tunggu sekitar 2 menit atau 5 menit biar suhunya agak hangat sedikit baru kita minum ya. Nah ini kebetulan termos saya tadi udah agak hangat ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sumpah seger banget ya. Pahit enggak, Kak? Enggak. Enggak pahit sama sekali ya. Nah, ini manfaatnya kenapa enggak harus di blender ya. Kalau di blender itu ampas-ampasnya ikut ke minum itu bikin pahit ya. Kalau seperti ini enggak, saya jamin enggak pahit ya. Jadi buat teman-teman, jangan bikin hidup itu ribet banget ya. Itu harus gini enggak, gitu enggak. Ini contoh. Video ini contoh sudah seperti ini ya. Minum di pagi hari 1 gelas, oke? Lalu tuangin lagi air panas, taruh. Karena masih ada tuh, jangan dibuang. Siang diminum lagi, boleh ya. Nanti malam baru ganti baru. Malam buat yang baru, diseduh, habis itu tidur kan. Nah, kenapa minum sebelum tidur itu bagus? Karena waktu tidur itu tubuh kita tuh berproses di mana itu akan memaksimalkan kinerja dari manfaat beliau-beliau ini ya. Masya Allah, Dokter Zaidul begitu apa istilahnya, menyebut enggak dari benda-benda ini bukan, tapi beliau-beliau ini karena memang ini ada makhluknya Allah, ciptaannya Allah yang insya Allah bisa membantu membantu menyehatkan kita ya. Terutama kalau laki-laki gimana? Bagus juga. Laki-laki juga bagus. Nah ini kenapa kontennya tadi dibilang untuk ibu-ibu, kakak-kakak perempuan yang pengen hamil ya, minum ini, tapi syarat dan ketentuannya apa? Harus ada suaminya ya. Kak, kalau aku masih perawan, masih belum nikah, minum ini hamil ya? Enggak lah gitu, jangan sampai gitu. Kenapa harus nikah dulu gitu? Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Nah, ini habis ini aku kasih ke istriku biar diminum. Fungsinya apa? Biar ini juga ada anti agingnya ya, anti agingnya. Jadi bikin kulit itu tetap cerah, dari warnanya aja sudah kelihatan ya, kuning ya. Jadi kulit itu tetap cerah, glowing walaupun tanpa makeup sekalipun ya. Apalagi kalau di makeup. Pesan saya dari istri saya adalah ketika bermakeup teman-teman jangan berlebihan ya. Pakailah makeup pada waktu acara dan butuh saja. Dan nggak usah tebal-tebal ya. Kenapa? Karena insya Allah kakak-kakak ya, benda-benda ini diciptakan sudah cantik semuanya ya. Percaya diri aja. Yang penting bismillah, cantik. Istri tanya suami, "Pak, ya, Abi, gini udah cocok?" Udah berangkat ya. Nggak usah nirin standar mua ya. Itu bakal repot hidupnya ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Yuk kita langsung dengerin aja selanjutnya pesan-pesan dan ceramah dari Ustadz Dr. Zaidul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pastikan nyalakan loncengnya biar kalau ada update berikutnya yang bermanfaat, insya Allah teman-teman bakal dapat notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari channel Keluarga Wijaya. Ya. Jadi prinsipnya Bu, semakin alami minuman atau makanan yang Anda makan, semakin sehat badan Anda. Ya, semakin alami semakin sehat. Ya, contoh aja. Kalau kita bicara tentang Indonesia yang kaya dengan bahan-bahan seperti ini ya, kayak kunyit kayak begini. Kunyit ini kalau ketemu serai, kemudian ketemu jeruk nipis, itu akan jadi obat atau mungkin sebelah mungkin minuman lah ya, minuman yang bisa memperbaiki menstruasi, buat kista juga bisa, buat yang mau program hamil juga bisa. Ya, kalau sudah nggak bisa hamil gimana? Ya reproduksinya akan diperbaiki. Hanya bermodalkan ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita pelajari dalam Al-Quran, Allah sampaikan begini kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan kami jadikan atau ciptakan manusia dari tanah. Maka ini kan tumbuhnya di tanah. Ya. Kalau Anda lihat, jadi gini, memahami sesuatu itu, memahami dengan tanda-tanda yang tampak di situ. Contoh, Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau Anda lihat ini, jahe, bentuknya kayak apa?
nggak beraturan. Kan nggak beraturan. Lengkuas juga sama, nggak beraturan. Kalau Anda mungkin pernah lihat atau baca tentang pertumbuhan sel kanker, maka sel kanker itu bentuknya nggak beraturan. Betul? Dia tumbuh suka-suka dia aja. Maka Allah menciptakan kayak begini, dan sains menjelaskannya juga bahwa semua jenis rimpang-rimpangan itu bersifat anti kanker. Luar biasa kan? Jadi ilmu pengobatan itu sebenarnya ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, itu sederhana sekali asal kita mau baca tanda-tanda itu. Cukup. Buat ibu-ibu aja kasih. Saya mau udah. Oh jus, kurang kali itu. Jus harus banyak. Ini banyak yang muka-muka pengen tempe ini. Enak teh? Nggak tahu rasanya. Kalau saya sih enak. Atau Anda makan tempenya, kayak madu. Agak aneh sih, cuman, Masya Allah. Kayak begini ya, bismillah. Lebih enak lagi. Nggak biasa aja. Dan tempe itu jangan khawatir. Tempe itu waktu dibikin sudah direbus kedelainya. Jadi kalau orang bilang tempe mentah itu karena nggak digoreng aja, padahal udah matang. Dan dia kan isinya biotik. Biotik itu bakteri baik. Bakteri ketemu minyak panas mati dia. Minumnya tangan kanan. Saya mengamati Anda kok, tenang aja. Dari sono kelihatan semua. Jadi, ini tadi ya, ada yang mau nyobain? Minum aja, maaf. Cobain dicicip-cicip. Kemudian ada ini lagi kan, ada kunyit, tadi yang saya bilang tadi itu. Boleh dipotongin, Bu? Maaf. Boleh dipotongin? Ini dibuang. Dari segini aja mungkin, gak usah banyak. Dipotong-potong, iris-iris harus. Minum jamu pakai sedotan. Emang jahe. Enak. Ya kalau kurang manisnya tambah madu. Itu bisa buat obat mah. Bisa buat obat tidur. Ada pandannya kan. Jadi feeling aja lah. Pakai feeling. Ibu-ibu kalau masak juga nggak ditimbang. Iya kan, pakai feeling, tapi rasanya tetap enak. Yang penting hati bahagia. Kalau hati bahagia mau ditimbang juga tetap nggak enak. Ya, kita udah tahu, namanya kayak bikin beginian kan, bikin beginian, piling-piling aja lah. 1 ruas, 2 ruas gitu kan, masukin kayak begitu selesai. Nah jadi ramuan ini sebenarnya sering banget saya pakai ya, buat membantu akhwat-akhwat, ibu-ibu gitu kan, perempuan yang mengalami masalah menstruasi atau masalah di reproduksi ya. Ramuan ini kencang sekali atau tinggi sekali antioksidannya, dan ini sudah ada penelitiannya. Tapi penelitian itu kita lakukan secara lab, secara mikroskop gitu, untuk melihat kandungan antioksidannya. Isinya sebenarnya cuma sederhana. Yang pertama isinya ini kunyit ya, kunyit, hanya kunyit isinya. Kemudian isi yang keduanya dia adalah serai. Ya. Itu nggak ada dosis-dosisnya, ukurannya apa gitu? Ada Ustaz, pakai TF, takaran feeling. Takaran feeling. Ya. Dan yang ketiga isinya ini. Jeruk. Ini banyak ibu-ibu yang pakai. Kalau di postingan saya nyebutnya ini ultimate kunyit. Kalau Anda pernah baca ya.
Ya isinya cuma ini doang sebenarnya, kunyit sama jeruk nipis sama serai. Banyak yang hamil dengan ini. Kalau ada suami, kalau ada suami orang bisa hamil. Adalah garam. Jahenya nggak? Jahe nggak? Madu? Iya, madu mau. Ini udah jadi deh kayaknya. Udah jadi deh. Maaf. Coba dicobain. Dagang madu ya apa-apa. Banyak banget. Hexabrain. Pinjam bentar. Semua menggunakan madu GSR, madu hexabrain. Bisa didapatkan di nomor di bawah. Jadi sebenarnya minuman kayak begini kalau dibuat dengan cinta, dengan perasaan, Benar. rasanya tuh tidak seperti jamu sebenarnya. Coba deh. Kita bikin kayak jamu banget, bukan? Padat banget. Jangan dibikin kayak jamu, karena orang udah mikirnya kalau jamu mah, aduh tuh orang tua gitu loh. Ya maka kita ubah rasanya tuh. Kalau saya pribadi saya akan kencengin madu kalau nggak gula merahnya atau gula arennya. Jadi biar rasanya lebih ramah. Lebih ramah. Kayaknya udah jadi deh itu. Ini yang ini. Coba. Sama juga dengan kunyit. Bahkan yang luar biasa itu zaman-zaman sekarang ini kan mungkin saking luar biasanya otak kita itu, ya. Dengan sesuatu yang harus pakai dosis. Ada orang tanya sama saya, dok, kira-kira minum air kelapa tuh dosisnya berapa? Lu pikir obat? Itu kan udah kelewatan menurut saya. Kalau apalagi gini, ini kalau saya lihat nih, saya minum kunyit nanti muncul efek ke ginjal nggak? Gitu kan? Betul nggak? Mana yang edisi lama? Ibu-ibu yang edisi lama. Edisi lama tuh maksudnya sudah lama hidup di dunia. Saya tanya ke ibu, ya edisi lama. Mohon maaf, bahasa saya aja. Pertanyaan saya begini. Anda pernah dengar orang keracunan minum kunyit? Oke. Pernah keracunan minum jahe? Pernah dengar? Lalu kenapa kita curiga luar biasa sama ini? Anda nggak makan pun tiap hari pun bumbu kita ada ini. Anda tanya berapa banyak, atau ada yang tanya berapa dosisnya minum kunyit. Padahal nyemplungin ke dalam gulai, pindang, soto, nggak Anda lihat-lihat, cemplung aja. Akhirnya makanan itu menjadi makanan penuh cinta, penuh kasih sayang, dan penuh baik sangka. Ketika dimasukin ke dalam air langsung mikir. Akhirnya apa? Tidak dapat manfaat karena lebih banyak makanan curiganya diminum daripada ininya. Paham ya? Nah, ada ceritanya sepanjang ini nih, ya, sepanjang ini kita konsumsi dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang baik, tidak berlebihan. Mana ada ceritanya kita bermasalah. Terus ada yang tanya lagi, saya posting kemarin di Instagram saya, air tebu. Dok, bukannya kita harus mengurangi gula? Ntar dulu. Gula mana yang dimaksud? Tidak sama Anda minum 2 sebulan, mungkin tidak sama Anda tiap hari minum air tebu 5 sendok makan, nasibnya ke badan kita dengan tiap hari makan 5 sendok makan gula pasir. Tidak sama nasibnya. Paham ya? Jadi jangan semua tuh ketika kan sering tanya tuh, saya tuh sering mengatakan kurangi makan gula, kalanya iya gula pasir karena olahan, tapi ketika masih dalam bentuk aslinya, ini kan asli nih, tidak masalah gitu.
Paham ya? Jadi sepanjang mereka ini ada konsumsi dalam bentuk aslinya dan tidak berlebihan, insya Allah itu aman. Itu kaidah dasarnya kalau mau sehat. Jadi kalau bahasa lebih disimpelkan, perbanyaklah makanan yang dikupas bukan dikemas. Modal itu doang. Kenapa? Coba lihat, kita belajar kunyit sekarang. Apa yang dilihat dari kunyit? Bentuknya kayak apa? Kalau kita potong, kalau teman-teman melihat ya, kalau kunyit nanti coba dibuka gitu, ini agak gedean. Kunyit ini kan Allah menciptakannya seperti apa? Kayak seperti pembuluh darah. Ya kan? Kalau pembuluh darah dipotong, penampang dibuka, maka pembuluh kayak begini. Maka sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dari produk-produk ciptaan Allah udah sangat jelas. Maka kunyit ini teman-teman sekalian menjadi salah satu pembersih darah kan. Tapi kita punya satu sumber lagi nih, saya mau kasih aja resepnya nih. Ya, ini teman-teman bisa pakai, terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Ya, nanti Anda ambil kunyit, potong aja kunyit kayak begini, lalu Anda blender sama, jadi kan gini, kalau kita lihat darah itu kan di dalamnya mengalir, jadi pembuluh darah dalamnya kan mengalir tuh darahnya. Ya, isinya apa? Beri dia pesan terbaik dari Allah melalui produk ciptaan Allah yang terbaik, salah satunya adalah habatus sauda. Ini nanti kunyit Anda ambil, ya, kupas gitu kan, lalu teman-teman blender, ambil mungkin kunyit mungkin satu ruas kayak beginilah, 1-2 ruas lah, 1 ruas cukup atau 1,5 ruas. Nanti Anda ambil mungkin 1 sendok makan atau 1/2 sendok makan habatus sauda bubuk, ya, habatus sauda bubuk, lalu blender mereka tadi dengan kurma. Nanti coba, kapan waktu terbaiknya dimakan atau diminum? Malam, mau tidur. Kenapa? Lihat, kata Allah dalam Al-Quran, malam itu adalah waktu terbaiknya untuk istirahat. Maka malam bukan waktu terbaiknya untuk banyak makan.